ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang insya Allah penuh dengan kebaikan keberkahan ini. Panjenengan kula sami dipun muwajahkan di majelis yang insya Allah majelis yang penuh berkah, majelis yang penuh kebaikan, majelis yang semoga kelak menjadi saksi panjenengan kula sami. Di majelis inilah kita menambah bobot cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, tentu kepada diri. Salawat salam semoga senantiasa terikutkan bi qalbi wa qulubil lisan wal aqalu bil arkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam uswatuna wa qudwatuna, yang kita senantiasa berharap dan berhajat agar kiranya kelak kula panjenengan sami menjadi bagian dari umat yang cinta kita dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya pada akhirnya, pada ujungnya mendapat bagian syafaatul udzma dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bunda yang dirahmati Allah, melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan mengawali dari pintu surah An-Najm ayat 32. Jadi kita mengawali dari pintu surah An-Najm ayat 32. Di dalam surah An-Najm ayat 32 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam ayat ini, maka janganlah kula panjenengan sami memiliki perasaan tuzakku, dari akar kata zakul, zaki, zakka, yang maknanya suci. Ini larangan Allah bagi kula panjenengan sami untuk merasa suci. Bahasa yang lebih tegas mungkin sok suci. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala saya lihat arus lalu lintasnya gak kuat di sini. Ruang tamu itu enggak? Maaf ya, tapi tidak pakai ganggu, benar. Mungkin berikutnya meja ustaznya ini aja nih, atau meja kamera itu. Oh ini nggak ada, ini nggak bisa diliput dong. Oh gitu ya. Atau saya di atas meja sini, ini bisa mepet ya. Tuh, saya di atas meja begini, jenengan ambil gambar di rahal itu ya. Gitu. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang
kalau panjenengan sami untuk kemudian merasa suci. Bersebab suci itu selendang Allah, dan Allah itu paling tidak suka selendangnya dipakai oleh makhluk. Allah itu bahkan menetapkan dosa yang paling besar yang dilakukan oleh seorang makhluk adalah mensekutukannya, mensyarikatkannya, menganggap yang lain memiliki kekuasaan dan kepantasan untuk berada di posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau panjenengan membaca Asmaul Husna, maka di dalamnya ada satu nama Allah yang memiliki makna maha suci. Apa? Al-Quddus. Al-Quddus itu zat yang maha suci. Maka ketika kemudian selendang kesucian Allah atau kemahasucian Allah dipakai makhluk, maka jatuhlah dia pada dosa. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kalian merasa diri kalian suci, bersebab dialah Allah yang paling mengetahui tentang siapa di antara panjenengan kula sami yang paling bertakwa. Dan larangan ini baik pada yang merasa baik atau lebih baik atau lebih suci itu berkaitan dengan fisik maupun non fisik. Kemudian merasa lebih elok dibanding temannya, kemudian merasa lebih indah bajunya dalam tanda petik, yang kemudian memunculkan perasaan lebih baik dibanding orang lain. Di catatan pertama, bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan, la tuzakku anfusakumullahu a'lamu bi ahlil bir minkum. Janganlah kalian, kata Rasulullah, merasa diri kalian suci, bersebab Allah lebih tahu akan orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Ahlil bir itu orang-orang yang membiasakan diri berbuat baik di antara manusia. Maka para bunda yang dirahmati Allah, salah satu akhlak Rasulullah SAW yang ditekankan, diajarkan pada panjenengan kula sami adalah menjauhi atau menjauhkan diri dari perasaan-perasaan lebih suci. Bahkan Rasulullah SAW itu ketika dipuji, beliau berkaitan dengan nasabnya saja beliau menolak. Apalagi dipuji lebih dari itu ketika Habab bin Al-Ats mengatakan kepada Rasulullah SAW, betapa mulianya nasabmu ya Rasulullah, betapa nasab panjenengan itu nasab yang paling baik. Maka Rasul langsung menolak, enggak. Bersebab nasab yang paling baik itu milik saudaraku Yusuf, karena Yusuf itu anaknya Yakub, Yakub itu Nabi, Yakub itu anaknya Ishak, Ishak itu Nabi, dan Ishak itu anaknya Ibrahim. Jadi kata Rasulullah, yang memiliki nasab paling baik di antara seluruh manusia itu adalah Yusuf, karena dia bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Dan tidak ada satupun manusia yang ada di atas bumi Allah dari dulu ila yaumil qiyamah yang bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi, kecuali Yusuf. Maka Rasul mengatakan dialah pemilik nasab terbaik. Jadi Rasul ketika diuji tidak kemudian menikmati pujian itu, tetapi diposisikan secara proporsional. Bunda-bunda kalau membawa anak jalan-jalan kemudian ketemu teman gitu ya di sebuah tempat, udah 20 tahun nggak ketemu misalnya, teman SMP atau SMA, ketika kemudian ketemu panjenengan dipuji di hadapan putra panjenengan, dulu mamamu ini Masya Allah, dulu itu bintang kelas, nilainya selalu 3 besar, disenangi sama guru-guru karena bangkunya selalu di depan, nilai matematikanya selalu 9, kalau pan 100 kata. Ketika panjenengan dipuji seperti itu di depan anak gimana? Jenengan dipuji,
Yo, masa Mama itu luar biasa, disenangi guru-guru, prestasinya luar biasa, duduknya selalu di depan. Kira-kira yang jenengan ucapkan Pak? Kira-kira. Berarti kan jenengan jangan dipuji begitu. Kalau jenengan dipuji begitu, maka konsep ini mengajarkan untuk kita tidak menikmati pujian, tetapi memposisikannya secara proporsional. Kalau ibu-ibu di kutub utara sana, Raudhatul Ilmi tapi cabang kutub utara, bisa jadi ketika dipuji begitu kalimatnya, "Kulo ibumu, kok ditiru, sinau sing temen, ojo koyo bapakku, utake bedel." Tapi kalau ibu-ibu Raudhatul Ilmi yang ada di sini pasti kalimatnya, "Oh alah mbak," bilang sama temannya, "itu kan saya dulu, anak saya memang tidak pernah masuk 10 besar apalagi 3 besar, tetapi hafalan Quran anak saya ini sudah 5 juz loh Pak, di saat ibunya masih juz Roma." Artinya ketika anak jenengan puji begitu pasti memandang jenengan dengan penuh sukacita sambil mengatakan, "Mama so sweet," jenengan bilang. Artinya apa? Artinya Rasulullah bahkan tidak menikmati pujian tetapi menempatkannya secara proporsional. Baik, catatan berikutnya. Merasa suci itu berarti seorang hamba sedang mengambil sandangannya Gusti Allah, selendangnya Allah, begitu kata para ahli. Apa selendang Allah yang tidak dia pakai? Al-Quddus. Mengenai ayat ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, salah seorang ulama salaf, menerangkan bahwa terlarangnya orang-orang beriman untuk mengklaim, menyampaikan, mengabarkan baik secara langsung atau mungkin sekarang via sekian banyak media termasuk media sosial tentang dirinya yang terpotret sebagai sosok yang suci, selalu menampilkan dirinya sempurna, selalu menampilkan dirinya dan keluarganya sempurna, seakan-akan tidak ada cacat celah. Kebiasaan merasa diri suci ini merupakan perbuatan yang Allah mencelanya bersebab dalam surah Al-Baqarah ayat 80. Al-Baqarah 80, kalau tadi kan Najm ya. Di Al-Baqarah ayat 80 Allah memberikan penjelasan tentang sifat orang-orang Nasrani dan Yahudi yang mereka seringkali mengatakan waqalu, dan mereka berkata, "Lan tamassana nar," tidaklah kami akan disentuh api neraka illa kecuali ayyaman ma'dudat, hanya beberapa waktu saja, beberapa hari saja. Jadi kalau kemudian ada orang yang merasa kok kemudian suatu saat saya masuk neraka, dulu pasti gak akan lama, ini sudah masuk pada anggapan bahwa dirinya suci. Jadi kok kemudian merasa insya Allah saya nanti surga, kok kemudian harus masuk neraka, insya Allah sulit. Ini orang yang diklaim oleh Allah di Al-Baqarah 80 sebagai orang yang merasa dirinya. Yang terpenting kagem panjenengan kula sami adalah bermohon agar supaya dijauhkan dari api neraka, tanpa kemudian merasa bahwa diri kita kalau masuk neraka pasti sebentar. Illa ayyaman ma'dudat, kecuali hanya beberapa waktu saja, beberapa hari saja. Ini adalah kalimat yang biasa diucapkan kaum Yahudi dan Nasrani di masa lalu. Baiklah, sekarang kita melihat contoh para nabi dan rasul dengan akhlak-akhlak beliau. Kita awali dari Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tadi dipuji oleh Rasul sebagai manusia yang memiliki apa Bu? Nasab paling. Dan ternyata manusia yang memiliki nasab paling baik ini pun ujiannya bahkan sejak kecil. Makanya kenapa surah Yusuf itu diturunkan saat apa Bu? Surah Yusuf itu diturunkan saat Rasulullah mengalami laras, kesedihan yang berlipat-lipat, amul huzn, tahun kesedihan. Surah ini turun antara tahun 7 sampai 10 bisa, sebab dan bisa sebelum hijrah.
Jadi antara tahun 7 sampai 10 setelah Muhammad bin Abdullah mendapatkan jabatan kenabian atau kerasulan, ya bisa nubuat. Jadi turun surah Yusuf dalam rangka untuk apa? Untuk menghibur kanjeng Nabi. Jadi ternyata Bun, kalau ada orang sedih, salah satu obatnya adalah sampaikan cerita atau kisah tentang orang yang mengalami kepedihan, ketertekanan, beratnya cobaan atau ujian yang lebih dibanding orang yang sedang ngeluh itu. Kita diminta untuk menyampaikan kabar, cerita atau kisah tentang orang yang memiliki ujian lebih berat dibanding dia. Agar supaya apa? Agar supaya ujian yang sedang dia rasakan berasa lebih ringan. Ada orang bilang habis kehilangan sepeda motor, jenengan ibu, jenengan doakan di saat panjenengan mendapat musibah seperti ini. Barusan kemarin saya juga mendengar sahabat saya Pak kehilangan mobilnya, padahal itu satu-satunya yang dia gunakan untuk bekerja dan seterusnya. Artinya ketika mendengar itu, maka orang yang kehilangan motor menjadi merasa punya teman dalam tanda petik. Orang itu kalau punya teman dalam kesedihan secara umum akan berasa lebih ringan secara umum. Jadi ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Yusuf ini, surah yang menunjukkan ini loh Muhammad, orang yang kamu puji nasabnya, yang paling cakep, nasabnya paling baik, ternyata ujiannya dari mulai kecil sampai dewasa. Mulai kecil dibenci oleh 10 saudaranya, diiri Nabi Yusuf saudaranya berapa? 11. Yang satu ibu dan satu bapak, dari bapak Yakub dan dari ibu Rahel, namanya Binyamin. Sedangkan 10 lainnya ada Yehuza, ada Levi atau Levi ya, dan lain-lain, Simon. Ini saudara-saudara beliau yang lain, satu bapak beda ibu. Dan 10 saudara tiri beliau ini ternyata sangat iri terhadap Yusuf, orang yang memiliki perasaan hasad terhadap saudaranya. Hasad itu penyakit yang sangat berat, penyakit yang mengikuti pola SMS. Hasad itu SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Jadi kalau temannya susah itu senang, kalau temannya duduk di sini sampai meringkuk-ringkuk itu rasanya ini. Tapi kalau jenengan kan ketika ada teman seperti itu, jenengan langsung ngasih tempat yang lebih lapang, lebih longgar. Jadi susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Ini saudara-saudara Yusuf hasad. Sehingga kemudian yang terjadi pada Yusuf itu sejak kecil sudah dibenci 10 saudaranya. Sebab itu dimasuki sumur, sebab itu ditemukan oleh pedagang budak. Dan pedagang budak itu ketika menemukan Yusuf di sumur di Palestina, kan, keluarga Yusuf, keluarga Yakub itu di Palestina, jualnya kemana? Ke Mesir. Benar. Kenapa? Karena harga budak paling mahal di sana. Maka dibawalah pemuda cakep ini ke Mesir, dijual di sana, dibeli oleh seorang menteri keuangan atau pemegang kunci Baitul Mal Mesir, yang istrinya seorang wanita jelita dan paling cantik di antara wanita-wanita di Mesir, yang ternyata menyukai Yusuf. Dan hebatnya, nanti kita akan bahas ayat 53 ini, sebelum kita masuk ayat 53 ini. Dan hebatnya ketika Zulaikha itu mencintai atau menyukai Yusuf, Yusuf dia juga suka. Coba kita lihat surah Yusuf, kita baca. Muhammad bihi, Muhammad biha. Sebenarnya Zulaikha itu cinta, senang sama Yusuf, Yusuf pun juga senang. Ada perasaan senang. Hidup lama dengan sepasang suami istri, yang wanita istri dari wazir Baitul Mal ini memang cantik, bangsawan, sehingga karena tiap hari ketemu muncul rasa suka manusiawi ini. Tetapi hebatnya Yusuf, meskipun ada perasaan suka,
Tidak diperturutkan karena dia tahu itu salah. Dosa itu kan ketika orang menyukai sesuatu yang bukan haknya dan diperturutkan, itu dosa. Tapi ketika kemudian kita menyukai sesuatu atau seseorang yang bukan hak kita untuk kita cintai, tanpa kemudian kita perturutkan, langsung kemudian kita stop. Karena namanya senang atau suka itu hal yang tidak bisa dinalar kadang. Jenengan kadang melihat seorang aktor di televisi bisa senang. Kira-kiranya enggak? Dulu ibu-ibu ini melihat siapa? Rano Karno. Misal, zaman Pelani, zaman itu ya, Riko Tafwati. Mungkin kemudian muncul senang. Dan Ustaz waktu itu senang siapa? Gak usah saya sampaikan. Jadi ketika lihat senang, aku gak suka, saya jadi tapi gak suka. Dulu waktu itu anak-anak muda laki-laki yang ini biasanya sukanya Yesi Gusman, kalem, santun ya. Jadi senang, ya senang saja. Tapi kemudian kita tahu dan paham ada batas yang tidak boleh diterobos. Bahwa kalau kemudian ini diteruskan menjadi dosa kan begitu. Jadi Yusuf memahami itu karena tahu Zulaikha sudah bersuami. Maka ketika terjadi Zulaikha sampai mengunci seluruh pintu jendela, kemudian Nabiullah Yusuf alaihi salam menahan rasa senangnya bahwa ini salah, dan agar supaya tidak tergoda beliau lari menjauh bukan mendekat, sampai kemudian dikejar sehingga yang robek baju bagian. Dan itu yang menjadi isyarah atau perlambang di depan qadhi atau hakim. Dan Nabi Yusuf ketika ditanya ini jawabannya, kita belajar tentang tidak merasa suci dari Nabi Yusuf. Surah Yusuf 53. Surah Yusuf itu surah ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita kalimat Yusuf waktu itu ketika ditanya temannya, kok Yusuf selamat kamu itu? Padahal tidak ada yang melihat, dan jika kamu melakukan itu juga tidak ada yang tahu. Kata Yusuf begini, wa ma'ubadi'u nafsi, aku tidak menyatakan bebas dari kesalahanku. Maksudnya aku ya senang waktu itu, ada perasaan senang. Inna nafsa la'amaratun bisu', bersebab nafsu itu selalu mendorong pada keburukan. Sempat ada dorongan itu. Illa kecuali ma rahimah rabbi, nafsu yang mendapatkan rahmat Allah. Jadi Nabi Yusuf menyadari, Nabi Yusuf mengakui bahwa yang menjadikan beliau selamat itu bersebab Allah menolongi. Maka panjenengan dan saya ketika mendapatkan sebuah kenikmatan dari Allah apapun itu, katakan misalnya ujian, kita bisa mengerjakan dengan gampang dan mudah. Sebab sudah selesai kemudian kita ditanya, piye ujiannya? Gak rugi aku sinau sekian buku bla 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 bla. Tadi semuanya saya bisa mengerjakan. Ini sok namanya. Meskipun dia bisa mengerjakan benar. Tapi kalau kemudian kalimatnya alhamdulillah, soal yang tadi malam saya pelajari oleh Allah diizinkan keluar. Kok pas saya belajar itu alhamdulillah ke? Jadi ada orang yang ketika mendapatkan kenikmatan, kehormatan, kebesaran, kemuliaan itu nisbatnya pada ikhtiarnya, ikhtiar dirinya, ilmunya dan seterusnya. Ini yang kemudian secara akhlak dianggap sebagai akhlak yang buruk, akhlak yang suyuk, jelek. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi rahmat. Jadi maksudnya Nabi Yusuf alaihissalam, saya selamat itu karena nafsu saya oleh Allah ditundukkan, dirahmati. Inna rabbi, bahkan di ujungnya Nabi Yusuf mengatakan inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Rabbku adalah zat yang maha pengampun. Beliau tetap bermohon ampunan pada Allah. Ghafurur rahim, dan maha penyayang. Allah menyayangi saya sehingga Allah menyelamatkan saya. Allah menyayangi saya sehingga Allah menjadikan nafsu saya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah mengampuni saya.
Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam yang lolos dari godaan yang tidak ringan itu ternyata tidak dinisbahkan pada alhamdulillah saya punya iman yang kokoh, tapi beliau mengatakan saya bahkan tidak bisa bebas dari nafsu saya kecuali bersebab Allah menundukkan nafsu saya, Allah merahmati nafsu saya. Sesungguhnya panjenengan ya Allah maha mengampuni dan maha menyayang. Ini kalimat Nabi Yusuf yang menunjukkan betapa beliau sangat berendah hati untuk tidak merasa bersih, merasa suci, merasa lebih dibanding yang lain. Ustaz, kalau bobot saya 60, sebelah saya 50, masa nggak boleh merasa lebih berat? Ya boleh. Tapi kalau merasa lebih pintar, lebih cerdas, lebih ini, nanti dulu. Artinya ada hal-hal yang memang secara proporsional kita letakkan. Karena kadang seseorang lebih cerdas di sebuah bidang terhadap orang lain, tapi orang lain itu lebih cerdas di bidang yang lain dibanding dirinya. Gini betul. Seringkali kemudian kita melihat dari satu sisi merasa lebih, padahal dari sisi yang lain orang tersebut memiliki lebih yang dibanding kita. Maka dalam rangka itu para bunda yang dirahmati Allah, Allah meminta panjenengan kula sami untuk dalam satu hari minimal 17 kali mendeklarasikan bahwa diri kita tidak suci. 17 kali minimal dalam sehari. Pada saat apa? Sholat. Kalimatnya apa? Ihdinas. Kita senantiasa mohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar, karena kita tidak merasa setiap jalan yang saya ambil itu benar. Bahaya kalau panjenengan dan saya merasa bahwa setiap jalan yang kita ambil itu benar, maka itu pasti akan menjadikan kita takabur, sombong, ujub, berbangga diri dan seterusnya. Kita mohon pada Allah. Maka ketika panjenengan dan saya mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim itu sambil merasakan, ya Allah, saya itu seringkali dihadapkan pada situasi yang bahkan tidak mengetahui ini hak atau batil. Kalau kemudian disuruh, mohon maaf ya, memilih babi dengan domba jelas. Tapi kalau kemudian diminta untuk memilih anak kita mau sekolah di mana, kita mau berbelanja kemana, kita mau sholat di masjid yang mana, dan seterusnya, kadang siratal mustaqim itu menjadi samar. Maksud saya begini, contoh sederhana. Ketika kita mau memilihkan sekolah buat anak kita, ketika ditanya, Bun, kenapa pilih sekolah A? Jawabannya misalnya, saya ingin Ustadz anak saya bisa berakhlak mulia karena lingkungannya, karena yang diajarkan di sana bla bla bla. Saya ingin anak saya tumbuh berkembang dengan baik, dengan benar. Apakah kemudian itu benar merupakan jalan terbaik buat anak kita secara zahir? Iya. Tetapi tidak semua anak yang contohnya dipondokkan misalnya. Ada anak dipondokkan, justru kemudian bikin masalah. Justru kemudian muncul muskilah yang pada saat dia tidak di pondok tidak pernah muncul. Artinya apa? Ketika kemudian kita mau memondokkan anak, mau memesantrenkan anak, yang pertama pertanyaan saya itu, memasukkan anak ke pondok itu wajib atau tidak? Pertanyaan pertama, betul. Kewajiban kita adalah mendidik dan menciptakan medium tumbuh kembang terbaik buat anak kita, terus sih. Cara pandang kita medium terbaik mungkin selama ini kan, atau secara umum pondok itu medium tumbuh kembang terbaik. Karena di sana terbatasi interaksinya, karena di sana terkawal dan seterusnya bla bla bla. Kalau pondoknya memang baik, kalau sistemnya memang baik, kalau kurikulumnya memang baik, kalau proses pendampingannya memang baik, dan anak kita yes. Tetapi kalau kemudian cara kita mengkomunikasikan dengan anak kita sejak awal itu salah, meskipun tujuan kita benar, mengkomunikasikan sesuatu secara salah meskipun tujuannya benar. Gimana Ustaz maksudnya? Contoh begini, ibu-ibu pernah dengar listrik masuk desa?
Terang Bu ya. Kalau kemudian ada listrik mau masuk ke sebuah desa, jenengan dan saya adalah masyarakat di desa tersebut, kemudian sang penyuluh dari PLN itu mengatakan begini, Bapak Ibu, selama ini kan Bapak Ibu pakai publik, pakai petroman, sebentar lagi Bapak Ibu akan ada listrik masuk desa. Listrik itu Bapak Ibu, jenengan nggak usah kemudian beli minyak, jenengan nggak usah kemudian harus pompa petromak, pakai spiritus macam-macam. Cukup jenengan di sini ada sapa itu apa, cetekan Bapak Ibu. Dicetek tik semuanya kemudian jadi nyala, sini terang sana terang Bapak Ibu bisa ngaji dengan nyaman, ngajari anak dengan nyaman, bisa baca dengan nyaman di malam hari, terus Quran dengan nyaman. Kira-kira kalau listrik itu dikabarkan seperti itu, masyarakat senang nggak boleh? Senang. Maka ketika kemudian ditawari gimana Bapak Ibu kalau ada listrik masuk ke desa ini, ya. Tapi kalau penyuluhnya bilang Bapak Ibu sebentar lagi ada listrik masuk desa, listrik itu Bapak Ibu aliran elektron yang ketika dia mengalir melalui kawat Bapak Ibu, melalui kabel itu kalau terkupas terkena tangan Bapak Ibu, wah tubuh kita bisa gemeter, rambut kita bisa jegrak, kulit kita bisa gosong. Kalau kemudian penyuluhnya seperti itu, meskipun itu benar listrik memang begitu, kira-kira mau nggak orang-orang listrik masuk desa? Saya khawatir bahasa beberapa orang tua terhadap anak ketika mau mondokkan itu seperti itu, sehingga kadang anak itu merasa ketika dipondokkan itu dalam rangka untuk bapak dan ibunya sudah nggak kuat didik dia. Bapak dan ibunya merasa bahwa mendidik dia itu merepotkan, keberadaan dia di rumah itu merepotkan, sehingga kadang kemudian muncul kalimat dua betul tak pondokkan. Jadi dipondokkan bukan karena ibunya pengen anaknya jadi luar biasa, pengen anaknya kenal dengan Quran, pengen anaknya menikmati berdekat-dekat dengan Allah, tetapi bersebab dianggap kalau di rumah merusoni, bersebab kalau di rumah berbani. Maka anak-anak seperti ini ketika berada di pondok merasa apa? Merasa menjadi anak yang dibuang dari rumah, anak yang disisihkan. Dan anak-anak seperti ini pasti bermasalah. Artinya Bunda yang dirahmati Allah, kadang ketika panjenengan menentukan langkah saja buat anak itu butuh petunjuk dari Allah. Ketika kemudian memilih rumah, pada saat kita ingin memiliki rumah, pada saat kita membeli motor, pada saat dan seterusnya, Imam Syafi'i itu bilang gini, kalau saya akan membeli sesuatu, maka saya akan pilih yang nafsu saya paling tidak menyukainya, agar supaya tidak memunculkan perasaan takabur, sombong dan ujub. Tapi kalau kemudian nafsu saya itu pengen banget, itu pasti ujung-ujungnya ketika saya mendapat atau membelinya muncul perasaan sombong. Pengen sebuah tas gue, warnanya, modelnya, karena merasa ibu-ibu yang selama ini ngaji belum ada yang punya tas begitu. Dan ini trendy banget kok pas kita lihat agama ini. Kalau Muhammad Hatta ini melihat Tengku Wisnu pakai baju bagus, takwa ya, pakai baju takwa. Kemudian saya pengen waktu ya kalau ini kayak Tengku Wisnu. Padahal kan postur tubuhnya beda, wajahnya beda, gimana bisa sama itu? Dan kita melihat iklan ini, kok pantas sih pakai baju ini atau pakai tas seperti ini? Wah, saya pasti akan seelon itu. Jadi ketika kemudian nafsu kita itu benar-benar ingin mendapatkan sesuatu, mengejarnya dengan dalam tanda petik penuh semangat, khawatirnya ketika panjenengan sudah mendapatkan itu yang muncul perasaan sombong, takabur. Makanya kalimat ihdinas siratal mustaqim ini menjadi kalimat yang wajib panjenengan benar-benar memiliki ruhnya, memiliki ruh agar supaya jalan kita senantiasa tertuntun, terawat, termasuk pada saat kita ngaji. Ada orang ngaji di mana-mana karakternya tetap, yang berubah cuma baju seragam yang nambah dan koleksi jilbabnya nambah, sehingga suami mengatakan cicilannya juga nambah saat itu. Jadi
salah satu contoh. Bahkan ada ibadah yang Rasulullah menyebut sebagai ibadah yang awal yuhasabu, ibadah yang kelak akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Ibadah yang pertama dihisab, salat. Salat itu ibadah luar biasa. Tetapi kemudian panjenengan sebagai salat, zikir atau wirid yang pertama jenengan lafaz napa? Yang dicontohkan Rasulullah. Astagfirullah, istighfar. Kalau ada orang barusan melakukan hal buruk kemudian istighfar wajar, terus gitu. Habis marahi anak kemudian astagfirullah, lapo mama. SMS sesuatu yang tidak baik, kalimatnya lapo mama, SMS astagfirullah. Tapi kalau kemudian setelah sholat, ngapain diistighfarian gitu? Maka para ulama memberikan penjelasan kepada kita. Ada sekian banyak hikmat tasyrik, maqasidus syariah yang kemudian kita bisa dapatkan. Kenapa istighfar sebada sholat? Persis panjenengan beristighfar sebada masuk toilet. Kalau masuk toilet pakai kaki kiri. Kalau pakai kaki kanan boleh nggak? Boleh, tapi tidak dianjurkan dan tidak diajarkan. Apakah dosa? Tidak sampai pada derajat dosa, tetapi itu adalah hal yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Pakai dua kaki boleh, itu potongan kaki kiri. Ketika kemudian panjenengan keluar, kaki kanan sambil mengucapkan apa? Ghufranaka. Jadi kita mohon ampun pada, ngapain kok kemudian kita keluar pakai mohon ampun pada Allah dari toilet? Apa kesalahan yang kita lakukan? Seringkali yang paling sering kita lakukan adalah lupa bahwa mohon maaf ya, BAK dan BAB itu nikmat yang luar biasa dari Allah, yang kalau orang tidak bisa melakukannya, Masya Allah, beratnya luar biasa. Hal yang remeh, hal yang kecil ketika panjenengan berada di toilet sebagai kemudian keluar adalah melupakan sekian banyak nikmat Allah di dalam toilet. Kita menikmati air yang melimpah ruah di saat saudara-saudara kita di Gaza harus meminum air yang kotor. Maka nikmat menikmati air yang bersih itu sesuatu yang panjenengan urusannya harus hamdalah syukur. Maka istilah sholat diingatkan sami. Sholat itu pun instrumen yang dibuat oleh Allah agar supaya panjenengan kula sami terjauhkan dari perilaku keji dan mungkar. Rasulullah SAW bahkan meminta kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Artinya bagi Rasulullah, tempat rehat yang paling nyaman itu ya ketika beliau sholat. Dan sholat itu pun diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi, diperintahkan pada saat apa? Isra Mi'raj. Isra atau Mi'rajnya lebih tepatnya. Pada saat apa Bu? Mi'raj. Lama-lama gitu sampai. Mohon maaf. Posisinya memang lumayan. Iya. Jadi para pendengar rahmati Allah, sholat itu pada saat Mi'raj diperintahkan. Pada saat Mi'raj. Pada saat Mi'raj itu berarti pada saat Kanjeng Nabi di mana? Di Sidratul. Berarti pada saat perjalanan horizontal atau vertikal? Vertikal. Coba sekarang kita cermati ya. Ketika Rasulullah SAW mengalami kegelisahan melihat masyarakat Mekah yang rusak sebelum beliau jadi Nabi, 38 tahun usianya. Yang beliau lakukan itu seringkali uzlah di mana? Di Gua Hira. Pernah masuk Gua Hira? Semoga dimudahkan Allah. Kalaupun kemudian tidak ke Gua Hira-nya, ke Jabal Nur, di bawah sekarang ada museum namanya Museum Wahyu. Dan di Museum Wahyu sekarang didesain replika Gua Hira persis. Kalau kita ke atas sama masuk ke situ sama. Batu-batunya ditata persis sama. Sampai kemudian di ujung Gua Hira itu kan cuma 4 meter, sekitar 4,5 meter kita masuk, udah nyampe ujung gitu.
Ketika kemudian kita masuk ke Gua Hira, di ujungnya itu kan ada lubangnya. Yang kalau kita melongok begini lihat itu langsung Mekah, kelihatan Mekah. Kalau sekarang kelihatan Ben Zamzam. Kalau dulu Rasul kan belum ada, jadi langsung kelihatan Mekah, kelihatan Ka'bah, kelihatan kabilah Bani Maksum, Bani Adi, Bani Taim, Bani Abdullah, Bani Hashim. Kelihatan dari sana. Dan itu menjadikan Rasul lebih mudah memetakan masalah di Mekah ketika melihat dari Gua Hira. Jadi jangan bayangkan Rasulullah itu uzlah atau tahanut bersebab beliau lari dari masalah di Mekah. Tapi justru dari Gua Hira itu beliau bisa memetakan sumber masalahnya di kabilah mana saja. Sholat itu juga begitu, kan Nabi mendapatkan hiburan Isra dan Mi'raj itu kan saat Amul Husninan itu di samping surah Yusuf. Beliau dinaikkan ketika panjenengan naik pesawat atau menjauh dari bumi, melihat bumi ini semakin lama semakin kecil. Dari mungkin seukuran bola sepak atau bola basket, kemudian bola tenis, kemudian bola bekel, sampai neker, sampai satu nokta titik saja. Seakan-akan Allah tidak mengatakan begini pada Kanjeng Nabi Muhammad, lihat masalahmu yang di bumi itu ketika engkau bandingkan dengan kekuasaan alam semesta raya, ternyata bumi itu ketika engkau diangkat ke atas gak ada apa-apanya, kau kecil gitu. Sehingga seakan-akan Allah tidak menyampaikan pada Kanjeng Nabi, aku selalu bersamaimu, membelamu, kekuasaanku sedahsyat ini, dan bumimu itu bumi yang kamu tempati sekecil. Sehingga Rasul merasa termotivasi. Rasul merasa masalahnya jadi kecil ketika melihat kemahakuasaan jenengan ketika sholat itu disebut Rasulullah mi'rajul mu'min, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya seorang mu'min. Maka ketika jenengan sholat, kalimat apa yang paling banyak kita sebut? Kalimat apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha. Artinya ketika panjenengan sholat seakan-akan seperti mi'rajnya Kanjeng Nabi ditarik ke atas menuju Allah, sehingga melihat bumi ini kecil, melihat masalah kita itu kecil karena melihat kemahabesaran. Maka saya ingin ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, panjenengan maha besar, maha besar. Selain panjenengan kecil ya Allah, maka kalau ada orang sholat harusnya sebagai salam, masalahnya jadi ringan. Tapi kalau ada orang sholat ketika salat masalahnya nambah, Allahu Akbar, sami Allahu tambah, sehingga ketika salat tambah ruwet gitu. Ini karena saking tidak kenalnya dengan kemahabesaran Allah. Kira-kira yang lebih banyak pun orang yang sebatas sholat semua masalah jadi ringan, atau kemudian tidak terasa itu berdua ya, atau bahkan bertambah. Yang lebih banyak manusia yang atau yang B. Yang lebih banyak orang ketika sholat itu salam semuanya jadi nyaman, atau yang B sama saja sholat maupun tidak sholat ya pancet, atau bahkan bertambah, atau B paling banyak. Benar bukan? Seandainya ayat banyak tuh manusia clear, Indonesia jadi bersih. You know what? Kalau A itu benar, maka kita akan melihat semua orang berdosa itu baik-baik. Apakah itu yang kita lihat? Tidak. Oh. Berarti paling banyak yang B. Tidak bisa menjadikan suatu instrumen untuk mencegah dirinya dari perilaku kejinan. Habis sholat terusan salam, lihat sebelah, ya Allah, rukun mangka ini mesti jarang diubah, baru sholat. Coba bayang. Artinya para bunda yang dirahmati Allah, kenapa sih istighfar setelah sholat itu penting gitu maksudnya? Karena harusnya sebatas sholat itu kita clear melihat hidup. Tapi ternyata mayoritas justru tidak seperti itu. Maka jangan-jangan memang sholat kita itu harus kita istighfari. Wajah kita menghadap Allah, tubuh kita menghadap Allah, tapi pikiran dan hati kita sedang tidak menghadap Allah. Allahu Akbar. Astagfirullah, mereka menurut bacaan bersyukuran. Lali belum tubuh ini, belum tubuh ini. Padahal sedang menghadap Allah wajahnya, tapi hati dan pikirannya
Makanya seringkali atau bukan seringkali, setiap sholat itu harus kita istighfar. Pada sholat astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, jangan-jangan sujud saya tadi itu bukan sujud yang merendahkan diri di hadapan panjenengan ya Allah, sujud sambil dalam hatinya pembuku setelah itu tidak aku bantu. Bahkan kadang ada orang yang pernah saya sampaikan, sholatnya itu sholat mencari sampai ujungnya menemukan kunci. Dari maunya Allah Pak, karena ya cuma nanti ganti. Allah Akbar, kita ini kanan, sambil otak duduk sampai terakhir mau salam baru alhamdulillah kita ini motor ya, macam ini motor nah kalau sholat seperti itu tidak diistighfar terus gimana? Bahkan kadang nyonsewu istighfar kita, istighfar saya itu harus saya istighfar saya, karena mohon ampunnya kepada Allah itu tidak seperti orang yang punya dosa dan minta ampun. Tidak sambil kemudian kita sodorkan ya Allah, dosa saya banyak yang dosa saya balik. Interaksi dengan orang tua, dengan banyak orang, ketika menikah dengan pasangan, dengan anak, astagfirullah, nikmat. Tidak sambil nolak sambil menangkan saja kira-kira ada kira-kira dan orangnya di sini. Jadi para muda yang dirahmati Allah, maka itu cara untuk menjadikan panjenengan kula sami tidak gampang merasa perbanyak istighfar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meminta kita mengistighfari sholat kita. Baik, saya tambah sedikit lagi. Yang kedua, contoh yang kedua terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi sebelum Rasul ini ya. Allah menyampaikan dalam surah Al-Fajr ayat 15-17. Jadi kenapa sih kita tidak boleh merasa suci? Bersebab seringkali cara kita menatap dan memandang hidup saja itu banyak tidak benarnya. Menganggap bahwa yang diberikan oleh Allah pada saat kita berdoa, jika tidak seperti yang kita minta, itu berarti doa kita tidak dijabah. Benar nggak kira-kira? Ketika kita minta A, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan B, kita minta A, dapatnya B, kira-kira ridho, senang atau kecewa? Ya sudah saja mendapat kecewa. Nah, minta A, tapi kemudian Allah memberi B. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ketika aku meminta sesuatu dan Allah mentakdirkan sesuatu yang lain bagiku, maka aku akan terima dengan sukacita, bersebab pilihan Allah itu pasti lebih baik dibanding pilihan. Ini orang yang tahu Allah benar. Kalau saya kan masih tertati-tati terus belajar untuk menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah meskipun tidak sesuai dengan harapan. Pasti ini yang terbaik. Terus belajar, pasti ini terbaik. Masa hal yang menyempitkan itu terbaik, Ustaz? Masa hal yang tidak enak itu terbaik, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan itu bukan bersandar pada enak dan tidak enak. Allah menetapkan kebaikan itu bukan bersandar kepada kita melihat itu sebagai hal yang menyenangkan atau menyedihkan. Tetapi Allah menetapkan kebaikan itu ketika di dalam sesuatu yang kita anggap menyenangkan atau menyedihkan itu terdapat berkah di dalamnya. Jadi masalahnya bukan enak atau tidak, masalahnya bukan lapang atau sempit, tapi ada berkah atau tidak di dalamnya. Makanya ada orang bergaji sama, mendapat HR sama, tapi pada saat yang sama, yang satu tidak bermanfaat banyak, kecuali hanya pada diri
Sedangkan yang kedua, meskipun tidak sebanyak yang pertama, HR-nya atau sama, tapi manfaatnya jauh lebih banyak dan jauh lebih luas. Bisa menghajikan ibunya, bisa menolong ponakannya, ya, dan seterusnya. Jadi saya contohkan di Al-Fajr ayat 15 dan 17 untuk melihat bagaimana manusia memiliki cara pandang yang memang Allah harus meluruskan, dan kita memang harus mohon pada Allah senantiasa ditunjukkan jalan yang benar. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akrama wa na'am fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya dengan memuliakannya, ternyata dimuliakan oleh Allah itu ujian. Artinya kalau panjenengan Pulau Sami secara umum menganggap ujian itu kan kesempitan, ujian itu ketidaknyamanan, ujian itu ketidakenakan. Allah di dalam ayat ini menyampaikan salah satu bentuk ujian Allah adalah memuliakan dan memberi kesenangan manusia. Dan mereka ketika diberi kemuliaan, diberi kesenangan, maka mereka berkata, fayaqul Rabbi akraman. Rabbu memuliakanku. Ada orang itu yang kalau mendapat kemudahan untuk mendapat duit, bekerja dan seterusnya, dia merasa Allah memudahkan, Allah mencintai, Allah menyayangi. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Tetapi manakala Rabb-nya mengujinya dengan membatasi rizkinya, menyempitkan jalan-jalan rizkinya, dia merasa Allah sedang menjauhi, Allah sedang tidak sayang padanya. Ada nggak manusia yang berpandangan seperti itu? Kalau duit mudah dan dia merasa Allah mudahkan jalan saya, Allah mencintai saya, Allah. Tapi kalau sedang sempit, sedang ini, dia merasa Allah menghukum saya. Padahal justru ada orang-orang yang dipertemukan oleh Allah dalam sebaik-baik keadaan justru pada saat sakitnya, justru pada saat sempitnya. Ketika sehat gak ketemu Allahnya, pada saat sempit justru ketemu. Itu artinya keadaan sempitnya lebih baik dibanding keadaan lapangnya. Pada saat harta berlimpah ruah, mudah mendapatkan duit gitu ya, rasa-rasanya baca Qurannya jadi berkurang, rekreasinya nambah, destinasi. Tapi baca Qurannya jadi berkurang, sholat sunnahnya jadi berkurang banyak, jumlah foto selfie-nya tambah banyak. Ini kan berarti apa? Semakin menjauhkan dia dari Allah. Berarti lapangnya dia itu adalah ujian yang dia gagal dalam ujian itu. Tapi ada banyak orang yang ketemu Allah justru di saat sempit. Jadi Allah mengkritisi cara pandang manusia, sehingga kalau pandangan sami memang harus ihdinas siratal mustaqim itu terus dilafalkan agar supaya tidak salah memandang hidup, tidak salah menilai sesuatu. Lapangnya rizki dalam tanda petik duit, uang, ma'isyah itu tidak selalu merupakan bentuk cinta Allah. Sampai Imam Hasan Al-Basri bilang begini, wahai murid-muridku, kata beliau di halaqah beliau, tidak semua orang yang diberi oleh Allah itu berarti Allah mencintainya. Tidak semua. Bahkan jenengan saya kalau kemudian naik motor atau naik mobil, kemudian ada pengamen yang suaranya udah tidak enak, kasar, gitarnya cuma 3 senang, dum 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 dum. Jenengan kalau ketemu orang seperti itu, Bun, jenengan cepat-cepat ngasih dia pergi atau kita nikmati? Dia pergi. Artinya tidak semua yang diberi oleh Allah itu dicintai Allah. Akhirnya saya bilang begini, Bun, saya tahu jenengan orang baik. Sepanjang saya kenal dengan jenengan dulu waktu masih ngajar di sekolah tinggi yang lain sampai sekolah tinggi yang sekarang, saya tahu jenengan orang baik. Dan saya tahu Allah tidak pernah salah, Bun, menetapkan takdirnya pada siapapun termasuk pada panjenengan.
Ketika panjenengan mendapat akumulasi ujian seperti ini, Allah yang Maha Tahu bisa jadi memang Bun, sebagainya ada hal besar yang panjenengan untuk mendapatkannya butuh ngumpulin kebaikan sebanyak itu. Yang kalau kemudian tidak diuji dengan ujian seperti itu, kita tidak punya bekal untuk mendapatkan kemuliaan setinggi yang akan kita dapatkan. Saya tadi bilang sama Mas Yud ya, pada saat tadi saya pagi ngisi di imigrasi, terus kemudian di sini perjalanan saya bilang sama Mas Yud begini, Mas Yud masih ingat ketika saya ditolong oleh seorang bapak, saya sebut aja namanya kan orang baik, Pak Junaidi, ditolong oleh Pak Junaidi. Saya di Kediri itu pun kan mulai September 9 tahun. Saya ngajar di sebuah bimbingan belajar. Awal di Kediri saya ngajar di sebuah bimbingan belajar, namanya DIS, Bina Eksakta Sosial di Jatimang Penjelapan. Sebagai itu saya ditolong oleh seseorang yang menyampaikan pada saya, Pak Hatta, rumah saya jenengan tempati, tidak apa-apa. Sampai jenengan tidak mau tempati, Allah itu kalimatnya. Padahal rumahnya itu 2 rumah jadi 1, rumah besar di milik taman satu. Saya nempati rumah itu 10 tahun tanpa bayar, tanpa apapun. Dan ketika kemudian saya ada rezeki, saya tawar mau saya beli. Tapi beliau tidak kesal karena rumah itu didedikasikan untuk putranya. Tapi Pak Hatta tempati saja, pokoknya tempati saja. Sampai Pak Hatta memang sudah gak pengen tempati sini, monggo. 10 tahun sampai kemudian Allah mengizinkan saya punya rumah sendiri dan seterusnya. Tapi saya ketika tempati rumah itu kan not free for lunch Bu ya, tidak ada makan siang yang gratis loh. Di alam semesta ini kan gak ada makan siang gratis. Ketika Allah menolong saya melalui beliau dengan nikmat yang luar biasa itu, di saat itu ada ujian berat dari sebuah institusi lembaga Pak, fitnahnya Masya Allah. Yang istri saya guyonannya begini, ya ini harga yang harus kita bayar, kebaikannya dari Najul, ujiannya dari orang lain. Ujian untuk mendapatkan sesuatu itu tidak cuma-cuma, artinya membayarnya dengan apa? Dengan bersabar atas ujian yang kami terima. Jadi saya sampaikan kepada Ibu kandidat doktor tadi, Ibu, panjenengan tidak pirsa, di depan panjenengan itu Allah sudah menyiapkan apa yang memang untuk mendapat itu harga yang harus kita bayar, ini kesabaran. Sudah cukup nggak sabar? Ketika kemudian sudah cukup, panjenengan akan ketemu dengan biayanya. Maka yang terpenting dalam keseluruhan ujian, proses yang jenengan saya hadapi adalah kesabaran dan tetap menjaga husnudzon kita kepada Allah. Jadi tidak semua yang diberi dicintai. Dan saya tutup, kata Imam Hasan Al-Basri, jika harta itu lebih berharga dibanding 1 sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan dunia ya. Jika dunia itu lebih berharga dibanding 1 sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikannya kepada orang-orang kafir. Maka kita lihat siapa daftar orang terkaya di dunia, 10 orang terkaya di Forbes, versi Forbes. Elon Musk, Warren Buffett, siapa itu? Sergey Brin, Mark Zuckerberg, dan lain-lain. Jadi itu nama-nama tidak ada Abdul Rahman siapa kan tidak ada. Artinya apa? Seandainya Allah melihat dunia, memandang dunia itu berharga, maka Allah tidak akan berikan itu pada orang yang saya sebut namanya itu. Maka Allah jika berbicara tentang dunia, innallaha yu'ti dunya may yuhibbu wa ma la yuhibbu. Allah itu kalau bicara dunia akan diberikan pada orang yang disuka maupun tidak. Tapi kalau Allah bicara iman, takwa, tauhid, wala yu'til iman, dan tidaklah Allah memberikan keimanan illa kecuali may yuhibbu, hanya orang yang dicintai. Maka kalau orang kaya, orang yang ini itu tidak kemudian kita disayang sama Allah ya, dimudahkan bisa digoda. Tapi kalau orang itu baik, akhlaknya luar biasa, dekat sama Allah, itu pasti dicintai. Baik, sementara itu bahasan kita pun berkaitan
berkaitan dengan akhlak yang ketiga ya dari Rasulullah SAW. Dari sini ada yang mau disampaikan, ditambahkan? Kami persilakan. Kalau ada. Setelah sholat kan tidak jadi istighfar ya. Setelah sholat. Iya. Itu kalau baca alhamdulillah nggak boleh ya Ustaz? Ya boleh-boleh saja. Cuman afdolnya istighfar. Sebatas sholat kemudian kita bilang alhamdulillah. Mungkin karena saking merasa nikmatnya sholat kita dan seterusnya, monggo. Tapi kalau kemudian alhamdulillahnya itu alhamdulillah wis sholat baru ketemu Gusti Allah wis selesai ketemu Gusti Allah, ini jadi gak beres kan. Karena pengennya kita itu kan ketemu Allah itu lama, alhamdulillah wis bar ketemu Allah wis bar. Kalau perasaan kita begitu ini jadi masalah. Tapi kalau alhamdulillahnya karena nikmatnya memang nikmat, kita nikmat sholat alhamdulillah, nikmat ketemu sama Allah, nikmat buat apa-apa. Tapi Rasulullah bahkan kelasnya Rasul itu sebatas sholat. Karena kita khawatir itu tadi, khawatir sholat kita tidak sambung dengan Allah, khawatir dengan sholat itu merasa kita lebih dibanding yang lain. Apalagi kalau sholat malam, kita sholat malam sambil mendengarkan suara sepi, mesti kabeh turu. Kita isi sholat dunia doa. Maka istighfarnya harus banyak. Itu benar. Jadi kalau ditanya boleh nggak boleh, tidak apa-apa. Subhanallah boleh, tidak ada larangan karena itu tidak masuk dalam sholat. Yang hukumnya wajib itu kan tidak boleh diganti yang berkaitan dengan sholat. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Tapi kalau sudah di luar sholat dengan mau hamdalah, subhanallah, monggo. Tapi yang diajarkan, dicontohkan Rasul adalah istighfar. Mungkin kadang waktu berjamaah itu ada yang memang ada sebelum mencontohkan istighfar. Tapi ada yang alhamdulillah gitu loh. Iya, tidak apa-apa. Dan kita nggak usah kemudian, oh ini wong ngerti ilmu. Ya, usah begitu. Karena bisa jadi alhamdulillahnya karena itu tadi saking nikmatnya ketemu sama Allah sehingga disujud. Tapi setelah itu istighfar. Tapi kalau kita tahu Ustaz namanya ya, waktu berjamaah kadang ada yang belum Allah Akbar itu sudah berdiri. Itu gimana caranya memberitahu Ustaz? Iya. Bunda yang dirahmati Allah, setiap makmum wajib mengikuti imam. Tidak kemudian imam mengikuti makmum atau makmum mendahului imam, baik dalam bacaan maupun dalam gerakan. Maka ketika ada makmum yang mendahului imam, pasti salah secara fikih, pasti salah. Cuman masalahnya kesalahan itu satu disengaja atau ketidaktahuannya. Antara disengaja dengan tidak tahu, ini kan cara menyampaikannya tidak sama. Kalau sudah tahu tapi melanggar, maka cara menyampaikannya tegas dengan dalil. Kalau belum tahu, maka cara menyampaikannya pelan-pelan, di waktu yang tepat, di saat yang tepat, dengan kalimat yang tepat. Pas selesai sholat, sambil jalan-jalan, sambil apa, kita cerita misalnya, Masya Allah, saya kemarin dulu senang sholat di masjid apa? Ini misalnya Istiqomah, saya sholat di masjid Istiqomah. Senang loh, kenapa Bu? Iya, karena saya lihat tuh sholatnya benar-benar ngikutin yang disampaikan para ustaz, bahwa makmumnya itu Bu, kalau bergerak itu selalu setelah imam Allahu Akbarnya selesai. Tanpa kemudian kita bilang, jangan mau begini ya Bu ya. Kita cerita saja, saya itu senang kalau sholat di Istiqomah. Makmumnya itu Bu, Masya Allah, gerakannya itu bareng setelah imam Allahu Akbar dan seterusnya. Nah tentunya, jadi mengingatkan itu yang penting caranya tepat, kalimat tepat di saat tepat, itu yang penting. Sehingga kemudian ada orang berbun diingatkan itu malah membenci syariat itu benar, karena mungkin cara menyampaikannya yang tidak tepat, di waktu yang tidak tepat dan di saat yang tidak tepat. Ketika masih kumpul dengan orang-orang begitu, misalnya kemudian kita sampaikan, Bu, dengan tadi salah tuh Bu. Saya seneng ya sama seseorang yang saya temui beberapa kali di masjid perguruan Muhammadiyah di Madiun.
Allah biarkan beliau sambil berbakti. Pak Suja lagi itu kalau mengingatkan termasuk saya pernah diingatkan oleh beliau ketika membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Jadi Ustaz, apa ini tidak 2 ketukan dan yang ini 5 ketukan? Itu tidak kemudian disampaikan beliau pada saat saya selesai sholat bodan, ketika kita keluar, kemudian anu sepeda motor, menurut saya Ustaz tadi matur Pak, oke monggo Pak Susi. Ustaz tadi membaca ayat ini, Ustaz menopo ini bukan 2 ketukan. Oh Masya Allah, izin Pak Susi, matur sunnah saya ini. Tidak kemudian pas rame-rame saya habis imami kemudian langsung ditegur, Ustaz tadi keliru Ustaz. Itu insya Allah saya nggak akan imam lagi gitu. Itu yang benar. Satu lagi Iya Bu. terkait masalah saya. Iya. Terakhir diberikan sudah nggak lama tapi Iya. masuk di step yang dua. Iya. Kalau pas sholat PMB nggak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib kita ngikutin imam. Ketika kemudian imam sudah mengangkat dahinya ini Allahu Akbar, maka sebisa mungkin kita bersegera untuk mengangkat dahi. Tapi kalau dengan sholat sendiri monggo berlama-lama dalam munajat, doa-doa kita sampaikan. Tapi kalau sholat jangan sampai kemudian kita masih berdoa imam sudah assalamualaikum. Jadi kalau aturan kalau sholat jamaah itu mengikuti ritmenya, nggak akan begitu. Misalnya baik Pak, masih janji siap. Kalau sholatnya dibacain, lalu misalnya kita Al-Fatihah sudah selesai, tapi kita tidak tahu imam sudah selesai atau belum, berarti mendahului imam. Terus begitu. Jadi kalau misalnya kita makmum, bacaannya sih. Lalu misalnya kita Al-Fatihah sudah selesai, tapi kan kita tidak tahu imam itu sudah selesai atau belum. Kalau seperti itu tidak ada hukum. Jadi rufi al-qalam ala salasin, diangkat kolam itu, diangkat pena catatan itu pada 3 hal. Yang pertama karena ketidaktahuan. Kalau sih kan nggak mungkin tahu kita itu kan. Kemudian yang kedua karena lupa atau lalai. Yang ketiga karena dipaksa. Kalau ini hukum tidak berlaku normal istilahnya. Kalau kamu nggak bilang Tuhanku 5, bapakku saya bunuh loh. Tuhan saya 5, nggak apa-apa. Karena Pak dipaksa. Tapi kalau dalam keadaan normal haram hukumnya. Sama dengan Bunda tadi, kalau seperti itu kan tidak ada larangan gitu ya, tidak ada batasan. Tapi kalau kemudian imam itu jahar wajib derek. Tapi kalau sir bukan. Nggak tahu yang ini. Sehingga tidak usah tanya Pak, jadi baca Fatihah berapa menit? Jadi ya, para penyayang rahmati Allah, sementara itu yang bisa kita kaji, semoga ada kebaikan dan bermanfaatan yang kita dapatkan. Kemuliaan akan panjenengan sedatan dalam keluarga kita tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mu'minin, hamdan wafiyan wa kafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Allahumma ansur ikhwana lana fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah, wa qul muwaffiq ila qawmin thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.